bahwasanya itu perlu diperiksa. Karena kita sangkutannya tadi itu apakah di situ ada untuk yang potensi-potensi yang berbahaya. Salah satunya misalnya potensi terjadi nanti harus pendek seperti itu, atau korsleting ya kan, yang berarti sangat berakibat kepada si pelanggan. So, itu makanya kita melakukan operasi P2TL ya kan, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu untuk mencegah potensi-potensi bahaya tersebut sekaligus penyalahgunaan tenaga listrik seperti itu. Nah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Bersama aku Sabita Eltris yang akan memandu berjalannya podcast pada kali ini. Oke, tentu aja hari ini aku nggak akan sendirian. Hari ini kita kedatangan narasumber hebat kita dari PLN ULP Kisaran. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Boleh Sabita. perkenalan dirinya Pak? Oke, izin kami memperkenalkan diri. Kami dari PLN ULP Kisaran. Di sini ada tim kami. Saya sendiri Wahyudi Afrido Atmanegara selaku manajer unit layanan pelanggan. Dan ada teman kami Bang Ramadan. Dia selaku tim leader pelayanan pelanggan. Oke, ini PLN ULP Kisaran ya Pak. Betul, Untuk wilayah kerjanya sendiri itu di mana aja Pak? Kami PLN ULP Kisaran itu secara wilayah kerja 8 kecamatan di Kabupaten Asahan, mulai dari Kecamatan Kisaran Barat, Kisaran Timur, Air Joman, Silau Laut, Pulau Bandring, Buntupane, Tinggi Raja sampai arah Mandoge. Dan ada beberapa daerah irisan di Kabupaten Simalungun, seperti itu. Untuk secara pelanggan itu kami sudah melewati 100.000 pelanggan untuk secara Banyak juga ya, keseluruhan. Pak, ya. Betul. Untuk pemasangan listrik nih Pak, karena kan kita sekarang zaman makin canggih, apa-apa elektronik nih, jadi makin meningkat penggunaan listrik. Itu gimana untuk pemasangannya Pak? Untuk pasang baru sekarang udah lebih mudah Mbak. Itu bisa di-download di aplikasi PLN Mobile. Oh, ada aplikasinya sekarang ya Pak? Jadi semua layanan dapat tersedia di situ. Tinggal kita download, nanti tinggal buat permohonan. Itu cukup memudahkan juga sih kalau misalnya ada aplikasi ya Pak. Betul, itulah kami namakan ini super apps ya, super aplikasi, karena seluruh layanan itu satu genggaman seperti itu. Baik itu di situ ada pasang baru, tambah daya, ada untuk layanan pesta atau multiguna, bahkan untuk pelayanan pengaduan gangguan sudah itu juga. Konsultasi gitu ya Pak, kalau misalnya ada masalah di arus listrik. Betul, misalnya ada gangguan atau keluhan terkait di kondisi kelistrikan di pelanggan itu sendiri, bisa langsung di download aplikasi PLN Mobile, nanti ada pilih menu untuk pengaduan gangguan, jadi itu akan langsung terintegrasi ke layanan kita. Betul seperti itu. Itu yang namanya listrik pintar ya Pak ya. Oh, Itu beda lagi. Beda lagi nanti dijelaskan oleh Pak Ramadan terkait dengan Bang Ramadan listrik pintar. Listrik. Ya, semua pokoknya di kami itu di aplikasi PLN Mobile. Jadi dengan quote-nya itu layanan itu dalam satu genggaman. Seperti itu. Sangat-sangat memudahkan masyarakat ya Pak. Ya. Untuk sistematika pelayanannya itu gimana Pak? Terkait pelayanan, misalkan pasang baru, Iya. itu kan ya kita bisa bermohon di PLN Mobile. Nanti persyaratannya di situ seperti foto KTP, kemudian nomor HP, nah itu nanti dibuat di situ. Nanti tinggal kita layani sesuai dengan permintaan pelanggan. Akan ditangani secara cepat ya Bang? Betul. Iya, betul. Bang Ramadan bisa di apa Pak? Untuk ya aplikasi PLN Mobile. Aplikasinya. Dan sudah tersedia di Play Store dan App Store itu Mbak. Ya, ini ada aplikasi PLN Mobile yang sudah di-download. Kamera mungkin Pak? Jadi di sini bisa semua terlayani terkait dengan pelayanan PLN.
Untuk teman-teman di rumah yang nonton juga udah bisa banget di-download aplikasinya, karena ini sangat memudahkan kita yang punya masalah tentang listrik, konsultasi-konsultasi, pokoknya di aplikasi itu semua udah ada dalam genggaman ya Pak. Betul. Nah, tadi kan kita bahas mengenai menyinggung listrik pintar. Listrik pintar nih gimana Pak? Itu listrik pintar yang masyarakat atau pelanggan biasa dengar itu. Jadi di kami itu ada namanya untuk layanan di listrik prabayar. Prabayar. Prabayar, kenapa dikatakan listrik pintar? Karena listrik prabayar itu mempunyai banyak multifungsi yang lebih canggih ya, kita sampaikan dari untuk layanan yang pasca bayar, kami pasca bayar seperti itu. Itu kan untuk kelebihannya dari listrik pasca bayar nih Pak. Apa aja tuh? Untuk kelebihan prabayar dari dibandingkan dengan pasca bayar. Oke. Untuk kelebihan prabayar itu, pertama pemakaian listrik itu lebih terkendali. Kita bisa memantau pemakaian kita sesuai penggunaan. Yang kemudian kedua, tanpa ada sanksi pemutusan prabayar. Kemudian tanpa dikenakan denda keterlambatan. Beda halnya dengan pasca bayar. Iya. Kemudian tidak ada batas masa aktif, kemudian tidak ada biaya beban bulanan. Itu dia. Kalau untuk listrik pintar atau prabayar nih kan Pak, dia itu penggunaannya nggak, maksudnya sesuai kebutuhan kita lah berarti ya kan Pak. Kita yang membatasi jumlah tiap kita mau bayar per bulannya atau tiap pemakaiannya. Ya. Salah satunya dikatakan pintar itu seperti ini, di sisi kWh meter itu sendiri dan di sisi konsumen. Seperti yang disampaikan tadi, yang di sisi konsumen kita bisa mengendalikan pemakaian kita seperti itu. Dan untuk di sisi kWh meter itu sendiri, kWh meter itu sudah bisa merasakan misalnya seperti ada arus pendek, beban lebih atau segala macam, dan kWh meter itu langsung mendeteksi apa yang dirasakan terhadap gangguan tersebut. Jadi bisa memutus sendiri aliran tenaga listrik itu, alias dia bisa padam sendiri seperti itu. Karena kan itu hal-hal yang sangat berbahaya. Itulah seperti apa dikatakan pintar itu listrik prabayar ya seperti itu. Dari di sisi konsumennya sama di sisi peralatan itu sendiri. Iya. Nah itu tadi kan kita bahas mengenai kelebihannya nih Pak. Pasti ada dong kekurangan dari listrik prabayar ini tadi. Kira-kira apa aja tuh Pak? Untuk di kita memang kalau untuk secara kurangan ya, berarti untuk merubah kebiasaan saja mungkin ya. Untuk kekurangan itu karena tidak terbiasa seperti itu saja. Karena mungkin memang dulunya layanan itu di sebagian besar pelanggan kita itu di pasca bayar. Tapi kalau untuk sekarang secara sebaran itu sudah hampir 50-50% pelanggan kita. 50% menggunakan prabayar, 50% menggunakan pasca bayar. Salah satu seperti itu. Dan memang salah satunya memang yang yang kebiasaan tadi yang biasanya si pelanggan itu bayarnya itu setelah di awal bulan ya kan, setelah dipakai. Yang sekarang ya harus membeli token terlebih dahulu ya kan, mengeluarkan kos mandiri sendiri. Itu mungkin yang menjadi kalau di sisi kami PLN itu bukan sesuatu kekurangan ya kan. Cuma di sisi pelanggan mungkin merubah kebiasaan seperti itu saja. Cukup memudahkan juga ya Pak ya. Betul. Jadi saya rasa juga sekarang lebih banyak yang menggunakan listrik prabayar ini karena mereka yang mengatur sendiri juga kan. Untuk sistem pasca bayar nih Pak, kenapa dia tuh tertinggal? Maksudnya kenapa lebih unggulan si prabayar ini tadi? Kalau dari kelebihannya tadi kan udah Bapak jelasin. Nah, si sistem pasca bayar ini kenapa tertinggal gitu? Untuk secara teknologi jelas sudah jauh tertinggal karena kan untuk sistem prabayar itu dia sudah menggunakan meter elektronik ya kan. Meter elektronik di situ ada kita namakan untuk sistem proteksinya tadi ya kan, bisa mendeteksi
arus gangguan, arus lebih. Sementara kalau untuk di pasca bayar dia masih sistem manual seperti itu. Jadi memang itu salah satu keunggulan, itu perbedaan yang sangat signifikan itu di secara teknologinya seperti itu. Dan kalau pasca bayar juga sepengetahuan saya itu petugas yang meriksa ya Pak ya? Betul, salah satunya itu tadi yang sudah disampaikan Pak Ramadan tadi. Kalau pasca bayar itu satu lagi kita didatangi petugas ya, tiap bulan, terutama untuk catat meternya sama penagihan. Tapi kalau untuk prabayar kita sudah bisa mempunyai privasi sendiri ya kan. Kita mengelola pemakaian kita sendiri ya kan. Kita untuk pengisian tokennya dilakukan secara mandiri ya kan, itu seperti itu. Jadi kita tidak, untuk salah satunya kalau dia manual, karena kan kita itu mesti ada itu ke kekeliruan bacanya misalnya kan, atau kadang posisi kita yang di rumah pagar terkunci ya kan, Petugasnya nggak bisa ngecek. petugasnya tidak ngecek langsung seperti itu. Tapi kalau kita prabayar itu hal-hal yang tersebut tidak ada lagi seperti itu. Dan pasca bayar ini juga saya rasa memberi peluang untuk, kan banyak nih Pak oknum masyarakat yang bandel lah. Betul. Ada pelanggaran seperti pencurian arus listrik gitu kan Pak. Itu solusi dan cara orang Bapak menanggulangi hal tersebut itu gimana Pak? Oke, seperti yang Mbak Sabita ya, Sabita tadi terkait dengan, kalau kami lebih bahasanya apa ya, konotasi ya, konotatif ya kan. Nah, itu penyalahgunaan. Penyalahgunaan ya benar. Nanti kan untuk kalau pencurian itu kan tanda kutipnya kan ke apa ya, konotasinya negatif. Jadi memang kami sebagai penyedia ya kan, produsen sebagai di sisi PLN-nya mempunyai kewajiban ya kan. Dan si pelanggan itu adalah hak pelanggan. Haknya kenapa? Karena memang di kami itu berkewajiban untuk memeriksa dan memastikan kondisi aliran tenaga listrik ke pelanggan seperti itu. Jadilah itu adanya kami namanya operasi pelaksanaan P2TL seperti itu. Jadi kami di situ adalah kami memenuhi hak pelanggan. Jadi untuk secara pelanggan itu mempunyai hak, bahwasanya itu perlu diperiksa. Karena kita sangkutannya tadi itu apakah di situ ada untuk yang potensi-potensi yang berbahaya. Salah satunya misalnya potensi terjadi nanti harus pendek seperti itu, atau korsleting ya kan, yang nanti sangat berakibat kepada si pelanggan. So, itu makanya kita melakukan operasi P2TL ya kan, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu untuk mencegah potensi-potensi bahaya tersebut, sekaligus penyalahgunaan tenaga listrik seperti itu. Nah, untuk penyalahgunaan sendiri nih Pak, dia sanksi tersendirinya apa tuh? Di kami itu memang sudah jelas kita diatur dalam peraturan direksi nomor 088Z. Di situ ada memang tertuang baik itu secara regulasinya terkait dengan terkait dengan temuan-temuan penyalahgunaan tersebut. Jadi kalian bisa cek di situ, dan di kami pun ada namanya di situ tim pemeriksa atau tim tindak, dan ada lagi tim analisa dan evaluasi, dan baru itu ada nanti bisa kita tetapkan ya kan, kita sampaikan namanya konotasi positifnya itu di kami yaitu tagihan susulan. Tagihan susulan itu seperti denda juga Pak, bukan ya? Iya, bahasa di masyarakatnya kan. Bahasa masyarakatnya denda. Di kami itu tagihan susulan sesuai dengan untuk hasil temuan dan hasil analisa dan evaluasi. Dan si pelanggan masih punya hak konsumen loh di situ. Salah satunya seperti apa? Berhak untuk mengajukan keberatan seperti itu apabila untuk merasa tidak sesuai dengan hasil dari analisa dan evaluasi tadi seperti itu. Karena kami juga ada namanya tim keberatan, ya silakan itu sama-sama kita telaah dan kita analisa dan evaluasi. Kalau dari yang sudah terjadi di masyarakat ya kan Pak, dendanya itu lumayan cukup mahal lah untuk masyarakat kecil yang
mungkin memang mereka melakukan kesalahan itu tadi, penyalahgunaan arus listrik. Itu kenapa Pak bisa mahal banget gitu untuk dendanya sendiri? Kategori di sini mahal itu kan persepsi ya, persepsi. Iya benar. Kami luruskan kembali, di sisi kami itu kita kan ada regulasi seperti itu. Kita pada prinsipnya untuk salah satu dari tujuan operasi pengecekan kedua TL itu dilaksanakan, salah satunya itu kita juga untuk pertama memang kewajiban kita ya, dan memenuhi hak konsumen, sama-sama untuk saling periksa, saling awas mengawasi seperti itu. Dan ketiga itu memang kita untuk salah satunya pengamanan revenue, pendapatan. Salah satunya kita di sisi PLN adalah salah satu BUMN yang dimandatkan oleh negara, terutama kita salah satunya penyematan pendapatan revenue negara seperti itu. Karena misalnya hal-hal seperti itu akan menjadikan suatu kebocoran ya, misalnya kebocoran di sisi PLN-nya, dan otomatis menjadi kebocoran di sisi pendapatan. Ya, kebocoran di sisi pendapatan, dan itu akan menjadi kebocoran pendapatan juga ke negara seperti itu. Jadi secara kesimpulan kita menyelamatkan pendapatan negara seperti itu. Tadi Bapak bilang tagih susulan. Tagihan susulan. Nah, itu sebelum dilakukannya tagihan susulan atau biasa di masyarakat kita bilangnya denda lah ya, Pak ya. Itu ada seperti pemberitahuan kayak dikasih surat dulu atau langsung? Betul. Ya, itu di kami itu kan ada namanya secara singkat itu di regulasi itu ada dia kegiatan pra pemeriksaan dan pasca. Itu terletak di pasca pemeriksaan. Di situ ada analisa dan evaluasinya seperti itu. Dan memang ada juga di kami itu dia dari panggilan 1, 2, peringatan 1, peringatan 2, peringkat 3. Oh, ada tahapan-tahapannya. Iya, jadi kalau misalnya di tahapan pertama, 2 dan 3 nggak bisa, barulah itu dikasih surat tagihan susulan ya Pak ya? Sebenarnya itu di pertahapan itu sudah ada dan kita menyampaikan peringatan dari panggilan sampai nanti peringatan ketiga atau peringatan terakhir. Ini pertanyaan untuk Pak Ramadan kali ya. Jadi Pak, bagaimana menurut Bapak bagaimana pentingnya penertiban pemakaian tenaga listrik dalam konteks berkelanjutan energi? Kalau itu izin saya jawab, itu sangat penting karena tadi seperti yang dijelaskan manajer itu untuk mengamankan pendapatan. Karena banyak mungkin pemakaian yang tidak resmi, makanya itulah ditagih sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Apa aja tuh Pak dampak negatif dari selain merugikan negara ya Pak, merugikan pihak instansinya juga? Apa aja tuh dampak negatif dari penyalahgunaan arus listriknya? Dampak negatifnya namanya sudah penyalahgunaan, pasti nanti ada efeknya seperti tadi ada misalkan kebakaran karena sudah disalahgunakan, tidak tidak resmi, ilegal. Nah, itu dampaknya, Pak. Kebakaran itu karena arus listriknya gimana? Arus listriknya sudah sudah dikondisikan lah dia, sudah tidak semestinya. Hal-hal seperti itulah yang dikhawatirkan. Ada komentar dari netizen ya kan Pak, dari teman-temannya juga. Di daerah, kita nggak bilang daerah terpencil juga ya, cuma sering terjadi pemadaman listrik. Itu nanti sehari bisa 2-4 kali, kadang menuju waktu sholat juga. Itu hal apa Pak yang menyebabkan seringnya terjadi pemadaman listrik? Kalau kita secara identitas ya, kita sampaikan untuk seringnya itu mungkin tidak sering itu kan berarti tiap hari seperti itu ya kan. Cuma kan kita sampaikan bahasanya pemadaman itu ada 2 faktor. Nah, ada faktor internal dan ada faktor eksternal seperti itu. Internal itu bisa dari komponen ya kan. Nah, umur komponen, dan faktor eksternal itu seperti dari sisi cuaca ya. Cuaca misalnya cuaca ekstrim yang beberapa hari ke belakang itu yang kita apakan badai atau hujan intensitas lebat, jadi otomatis kan untuk jaringan kita ini kan melewati ada perkebunan ya kan, ada hutan apa segala macam, yang kiri kanan ROW-nya itu ada pohon apa segala macam. Kadang kan akibat dari cuaca ekstrim itu ya kan,
ada di situ longsor atau nanti pohon tumbang seperti itu. Berarti faktor dari lingkungan juga ya Pak ya? Lingkungan juga. Oke. Kemudian apakah ada himbauan dari pemerintah terhadap penerbitan pemakaian tenaga listrik di kabupaten Pak? Kayak kita kan ini tinggalnya di kabupaten ya. Untuk kita sendiri memang secara untuk yang ini untuk yang kehandalan atau seperti apa Pak? Boleh. Kan. Iya, jadi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Asahan sangat support dan sinergi kepada PLN karena kita di sisi kami kontribusi salah satu yaitu yakni di PPJ ya, pajak penerangan jalan itu 10%. Nah, kita setorkan ke pemerintah kabupaten setiap bulannya sebelum tanggal 20 ya Pak Armanda, sebelum tanggal 20. Jadi itu adalah sebagai pendapatan daerah dari, jadi setiap ada beberapa tarif yang dikutip PPJ 10%. Jadi pendapatan PPJ itulah yang menjadi income atau pendapatannya pemerintah kabupaten seperti itu. Dan kami dengan pemerintah Kabupaten Asahan selalu tetap saling koordinasi serta bersinergi untuk hal tersebut karena memang salah satu amanahnya di pendapatan daerah tadi seperti itu, Mbak Sabita. Atau mungkin ada yang mau Bapak jelasin lagi mengenai PLN? Jadi kaitannya tadi kami sampaikan, kembali kita ke listrik pintar ya, untuk prabayar tadi. Jadi dengan beralihnya dari pelanggan pasca bayar yang meteran manual tadi ya, istilah di masyarakat, ke listrik pintar atau listrik prabayar, salah satunya korelasinya ke pendapatan daerah tadi, PPJ. Karena kalau kita dengan masih pelanggan pasca bayar, jadi itu 1 bulan pemakaian, bulan depannya terbitlah untuk rekening listrik pemakaian bulan lalu, dibayar, ada PPJ 10% di situ. Baru kalau untuk prabayar kita itu beli token, di situ langsung terpotong PPJ 10%. Jadi bisa cepat untuk pendapatan PPJ 10% itu dengan pelanggan bisa beralih atau migrasi ke prabayar. Jadi untuk Kabupaten Asahan sendiri sangat mendukung program beralih ke listrik pintar atau listrik prabayar. Istilahnya itu kami migrasi ke prabayar karena itu salah satu faktor pendorong untuk percepatan penerimaan PPJ seperti itu. Ya akan bakal bertambah ke PAD ya, pendapatan asli daerah. Oke. Untuk terakhir ya Pak ya, pesan-pesan kepada masyarakat untuk lebih menghemat listrik tuh Pak. Jadi memang sebenarnya kami ya kan, untuk secara PLN kami ya core bisnisnya sebagai penyedia tenaga listrik ya, dan yang menggunakan undang-undang kami ya ini untuk maunya masyarakat itu menggunakan, kita bilang bukan hemat ya Mbak ya. Iya. Kan hemat tetapi tepat guna satu ya kan, seperti itu. Dan memang di sisi kami pun dan untuk di kita sebagai salah satu untuk penggerak di pendapatan negara ya kan, dengan tepat guna tadi, jadi sinkronnya nanti ke pertumbuhan pemakaian seperti itu. Iya. Ya kalau di kami itu bukan kata hemat ya, tepat guna. Dan bahkan kami minta masyarakat atau kita ini menggunakan listriknya itu ya dengan pertumbuhan yang lebih tinggi ya, seperti itu. Sesuai kebutuhan juga ya Pak. Kalau untuk Pak Ramadan tambahannya Pak? Ya mungkin lebih dengan program listrik prabayar mungkin lebih memudahkan pelanggan, dan pelanggan pun kita berharap lah pelanggan lebih menggunakan ini karena banyak kelebihannya. Oke, itu saja.
Oke, sekian bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Jangan lupa dukung terus channel FH Una TV dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sekian dan terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.